Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak cabang ilmu dan sangat banyak, sementara umur kita terbatas. Banyak ilmu yang penting, ada yang kurang penting, dan ada ilmu yang paling penting. Maka kita harus mendahulukan ilmu yang paling penting, yang paling mulia, yang harus kita dahulukan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Ilmu yang paling penting dan paling mulia, para ulama menjelaskan, adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah ini adalah awal dari agama ini. Agama ini dibangun daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini adalah mengenal Allah. Awali semuanya dari mengenal Allah. Kita mulai dari ketika kita membahas, atau antum pernah membahas kitab Ushul Salasah. Di sana ada satu bab, perkataan Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian beliau membawakan satu dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ya. Firman Allah, fa'lam, pahamilah. Ya. Pahamilah. Kalau disuruh memahami, itu maknanya adalah dimulai dari ilmu. Dimulai dari mengenal, memahami tentang Allah Ta'ala. Sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya dia ucapannya itu didasarkan pada ilmu. Sebelum dia bersyahadat, hendaknya syahadatnya didasarkan pada ilmu. Mengenal Allah Ta'ala dulu. Ini pondasi dasar, ya, yang harus kita dahulukan untuk kita sendiri dan untuk anak kita. Dalam mendidik anak seperti itu juga, dimulai dari mengenalkan Allah, bukan dimulai dari calistung, bukan dimulai dari tahfiz, bukan dimulai dari iqra, tapi mengenal Allah Ta'ala. Karena kenapa mulai dari mengenal Allah? Karena sebenarnya dalam diri anak kita itu sudah terinstal, sudah ada fitrah iman pada Allah Ta'ala. Fitrah itu, kalau saya memberi perumpamaan, seperti sifat bawaan, aplikasi bawaan. Kalau kita beli HP, ada aplikasi bawaan, sudah dari sononya gitu. Anak kita itu sudah dari sononya gitu. Sejak dia diciptakan, sebelum dia diadakan di bumi, sudah dimintai kesaksian.
alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Di surat Al-Isra ayat 100, Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Allah mengambil kesaksian kepada anak Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah mengambil kesaksian kepada anak Adam dan seluruh keturunan yang akan lahir di muka bumi. Allah tanya dulu, bukankah aku adalah Rabbmu? Aku adalah Tuhanmu, aku penciptamu, aku yang mengaturmu, aku yang memberimu rizki. Rabb itu pencipta, pemberi rizki, pengatur. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Apa kesaksian setiap bayi yang mau lahir ke dunia ini? Kesaksiannya adalah, jawabannya sama. Bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Engkau adalah Rabb kami. Ini aplikasi bawaan. Fitrahnya sudah dari sononya. Tapi apa artinya aplikasi bawaan itu, fitrah itu, kalau nggak pernah disentuh, kalau nggak pernah diklik, nggak pernah digunakan? Apa artinya fitrah, iman kepada Allah Ta'ala, kalau tidak pernah kita bicarakan sama anak? Kita nggak pernah bicarakan kepada anak, nggak pernah mengenalkan Allah pada anak. Adanya seperti tidak ada. Aplikasi itu seperti adanya seperti tidak ada. Nggak ada manfaatnya. Makanya ada orang ateis, karena memang bapaknya nggak meyakini adanya Tuhan. Padahal sifat fitrahnya itu sama. Orang ateis, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam sama. Dia punya fitrah, asal bawaannya adalah iman pada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita membicarakan, mengenalkan Allah pada anak dari sejak dini, sebenarnya di situ kita sedang menggunakan, ngeklik, menyentuh, terus menumbuhkan fitrah iman pada Allah Ta'ala. Dan iman ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan perumpamaan yang Allah buat, yaitu kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kita tahu semuanya. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Dia seperti pohon yang baik, yang asluha sabitun, akarnya menghunjam di dalam bumi, kokoh. Wa faruha fis sama, dan batangnya, cabangnya dia rimbun ke atas menuju langit. Kalau akar itu, iman itu seperti digambarkan seperti akar yang menumbuhkan batang, ranting, daun, bunga, buah. Tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha, yang selalu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah Ta'ala. Wa yadribullahu al-amsala linnas.
Allah berikan perumpamaan seperti itu untuk manusia. Manusia kalau dia dimulai dari iman dulu, ya, maka seperti pohon yang menghunjam akarnya ke bumi dan akan membuahkan batang, ranting, daun, dan buah yang lebat. La'allahum yatadzakkarun, agar manusia itu mengambil peringatan. Kita mengambil peringatan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam fikih Asmaul Husna, beliau membuat satu perumpamaan. Siapa yang menginginkan, siapa yang ingin membangun bangunan yang menjulang tinggi, maka hendaknya dia mengokohkan pondasinya. Siapa yang menginginkan anak generasi yang tangguh, yang kuat, yang akan membela agama ini, kuatkan akidahnya. Kalau kita membangun bangunan tinggi itu mesti pelengnya tinggi, ya, peleng yang selalu ditancapkan ke bumi. Semakin bangunan itu semakin tinggi, butuh peleng yang sangat dalam. Semakin dalam, semakin kuat untuk membangun, untuk menahan bangunan yang tinggi. Lah itulah. Semestinya kalau kita menginginkan anak kita anak yang nantinya dewasa, seorang anak yang tangguh, anak yang memiliki prinsip yang teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, tidak mudah diwarnai, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Bahkan dia malah mewarnai, dia mengubah, bukan diubah. Bukan diwarnai, tapi malah mewarnai. Bukan diubah, dia malah mengubah. Maka dia dimulai daripada iman. Kokohkan kalimat tauhidnya dulu. Kokohkan imannya dulu. Dengan mengenalkan Allah dari sejak dini. Ya. Iman pada Allah Ta'ala dari sejak dini. Karena iman ini akan membuahkan tadi, semua kebaikan itu akan tumbuh dari iman. Orang tua yang selalu peduli pada iman pada anak dari sejak kecil, dari sejak dini, maka dia sebenarnya sedang menyiapkan lahan yang subur, yang siap untuk ditanam bibit-bibit kebaikan. Itu semuanya akan tumbuh. Semua kebaikan akan tumbuh dari iman. Gitu. Maka akan membuat orang yang takjub. Tapi kalau kita nggak peduli dengan iman ini, kita hanya mau langsung berbuah. Langsung berbuah. Maunya langsung anak jadi anak yang taat, patuh. Maunya langsung anak itu sholat, istiqomah ke masjid. Maunya langsung akhlaknya baik. Ya bisa, semuanya ada tahapan. Semua ada tahapan. Kenapa anak gak mau sholat? Disuruh sholat, tiap hari dimarahin, suruh sholat. Kita capek marahin tiap hari. Itu yang mungkin kita alami. Setiap kali jam sholat mesti rame, mesti berantem, mesti marah sama anak. Nyuruh sholat rame, berantem sama anak, marah-marah. Nyuruh ngaji, marah-marah. Nyuruh belajar, marah-marah. Selalu itu terus tiap hari sampai bertahun-tahun, entah kapan berakhir, gak ngerti. Karena kita maunya langsung buah, langsung nampak,
Kita nggak peduli sama akarnya. Akarnya busuk, rapuh, kita nggak peduli. Imannya belum muncul. Dia nggak pernah dikenalkan Allah Ta'ala, tapi maunya langsung berbuah taat pada Allah. Nggak bisa. Ketaatan pada Allah itu merupakan buah dari iman. Ketaatan pada Allah itu adalah buah dari iman. Gak bisa serta merta, gitu. Gak bisa serta merta, gitu. Jadi ada buah iman yang kita memang harus sabar menunggu buah itu. Buahnya iman akhlak yang baik, istiqomah, mau sholat 5 waktu. Itu buah yang kita harus sabar. Kita belum pernah menancapkan iman pada anak, belum pernah mengenalkan Allah pada anak, tapi kita maunya langsung ada buah. Jadi para jamaah sekalian, iman itu kalau seorang anak itu dimulai dari mengenal Allah Ta'ala, nanti akan tumbuh ketaatan pada Allah Ta'ala. Ketaatan pada Allah itu muncul setelah anak itu mengenal Allah dengan baik. Contoh, mungkin juga ketika kita bagaimana mengenalkan Allah pada anak. Dan ini juga membangun pola pikirnya anak dengan benar. Sebenarnya sangat mudah. Mudah bagi orang tua yang memang sudah pernah ngaji tentang usul salasah, gitu ya. Kan di sana ada pertanyaan, bima arafta rabbaka? Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Kan di sana di ayat fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawablah, aku mengenal Allah, mengenal Rabbku dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ingat, ada makhluk Allah Ta'ala, berarti itu menunjukkan sang Khalik penciptanya. Mengenal Allah, mengenalkan Allah bisa melalui buah yang dimakan anak. Ya. Melalui peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh anak. Saat hujan turun, nah, siapa menurunkan air hujan? Ini hujan lebat, airnya banyak sekali. Siapa menurunkan air hujan? Pernah nggak kita ngajak mengenal Allah melalui peristiwa turunnya hujan? Ini peristiwa turunnya hujan itu menjadi momen mengenal Allah Ta'ala. Anak nggak ngerti, Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan air hujan. Ayah ibunya mungkin nggak hafal dalilnya, nggak apa-apa. Karena anak kecil itu nggak butuh dalil, nggak butuh ayat, nggak butuh hadis, nggak butuh dalil, belum butuh dalil. Anak kecil, anak usia dini nggak butuh. Dia yakin apa yang dikatakan ayah itu benar, apa yang dikatakan ibu itu benar. Yang menurunkan hujan siapa nak? Allah. Jadi kita minum, manusia itu minum air karena Allah menurunkan air hujan. Nggak ada air hujan, nggak ada air. Di bumi nggak ada air, karena semuanya air itu meresap akhirnya ke dalam bumi dan akhirnya jadi sumber mata air menggenang. Itu ada di danau, ada di sungai, ada sumur. Itu semuanya asalnya dari air hujan. Itu. Jadi siapa yang memberikan air hujan? Allah Ta'ala.
Ini mengenalkan Allah. Nanti dia makan nasi. Siapa yang menumbuh? Nasi dari mana, nak? Dari pohon padi. Siapa menumbuhkan? Allah. Pohon padi, anak Batam nggak ngerti pohon padi. Cari di Google. Pohon padi, gambarnya ini, nah. Ini pohon padi seperti ini. Ini padi kalau dikupas kulitnya jadi beras seperti ini. Beras yang dimasak Umi. Tiap hari Umi masak nasi. Setiap rumah masak nasi tiap hari. Masya Allah. Setiap rumah makan masak nasi. Kaki lima masak nasi. Hotel masak nasi. Semuanya masak nasi tiap hari. Gak habis-habisnya. Anak itu dibuat kagum. Wow, subhanallah, Allah ternyata menyediakan nasi tanpa batas, nggak pernah habis. Air diminum nggak pernah habis. Besok lagi makan ayam, tanya lagi, siapa yang menciptakan ayam itu? Siapa yang mengembangbiakkan ayam itu? Kamu makan ayam. Tiap rumah makan itu masak ayam. Kaki lima masak ayam. Hampir semua rumah masak ayam tiap hari. Tapi nggak pernah habis. Siapa nyediakan ini? Allah. Sederhana sebenarnya. Mengenalkan Allah melalui apa yang dimakan anak. Sayuran yang dimakan. Buah yang dimakan. Nasi yang dimakan. Air yang diminum. Udara yang dihirup. Kita sebenarnya hanya suruh menunjukkan kepada anak keberadaan Allah itu sebenarnya ada enggak sih? Kebaikan Allah yang dirasakan anak itu ada enggak sih? Karena banyak anak-anak sekarang yang tidak pernah dikenalkan dari sejak dini. Allah, di mana Allah itu ada enggak sih? Aku suruh sholat, suruh nyembah Allah. Tapi Allah itu di mana? Kenapa aku harus sholat? Kenapa ngantuk-ngantuk harus bangun untuk sholat subuh? Kenapa aku harus patuh sama Allah? Butuh alasan yang kuat para jamaah sekalian, para ayah, para ibu. Tapi kalau dari kecil tadi sudah dikatakan Allah yang menumbuhkan padi yang kita makan tiap hari berupa nasi. Allah yang menurunkan air hujan. Ini doktrin dari awal, dari sejak dini. Ya. Allah yang menurunkan air hujan. Allah yang menumbuhkan semua tanaman yang sayuran yang kita makan. Allah yang menjadikan udara yang kita hirup. Kita hidup di buminya Allah. Malu nak kalau kita tidak patuh sama Allah. Ada adabnya seorang hamba kepada Allah. Coba nak, kalau ada bertamu di rumah kita. Kita udah suruh makan semaunya. Suruh rumah itu seperti rumahnya dia sendiri. Suruh ambil makan sendiri. Semua boleh dimakan. Minuman yang ada boleh diminum. Dia suruh tidur di kamar tamu yang kita tunjuk. Kamu tidurnya di situ. Tapi dia nggak mau patuh. Dia tidur di rumah, di kamarmu, di kamar umimu, di kamar ayahmu, di kamar abangmu, kamar kakakmu. Kira-kira ini tamu kurang ajar nggak? Tamunya kurang ajar, nggak mau patuh sama tuan rumah. Ini tamu nggak tahu diri, tamu nggak punya adab. Lah ada manusia hidup di buminya Allah, semua makan dari tumbuhan yang Allah tumbuhkan, dari hewan yang Allah kembang biakan, dia minum dari air yang Allah turunkan dari langit. Dia menghirup udara yang Allah sediakan, tapi nggak patuh sama Allah.
Dia mau hidup semaunya. Ini manusia yang tidak beradab. Gak mau patuh sama Allah. Seperti tamu tadi. Gak mau patuh sama tuan rumah. Ini makhluk manusia yang buruk adabnya. Gak tahu diri. Kita berikan permisalan itu kepada anak kita. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 55 disebutkan inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang tidak beradab atau seburuk-buruk makhluk yang tidak beradab, seburuk-buruk adab adalah orang kafir yang tidak beriman. Orang kafir yang tidak beriman, la yu'minun. Gak mau patuh sama Allah, gak mau iman sama Allah. Padahal dia tinggal di buminya Allah. Nak maluna, kalau gak patuh sama Allah, itu seperti orang kafir yang gak punya adab, gak tahu diri. Kalau pola pikirnya seperti ini dibangun kepada anak dari kecil, ya, anak ini akan mudah untuk mentaati Allah. Giliran umur 7 tahun, nah, Nabi Allah memerintahkan kita untuk sholat. Lihat, ada panggilan sholat di masjid. Hayya 'alas sholat. Ya, nah, kita sholat itu panggil untuk sholat. Ini Allah yang nyuruh, nah. Allah yang memerintah. Malu kalau nggak patuh sama Allah. Lah, ini ya, pola pikir seperti ini, ya, ada narasi yang cara berpikir yang benar seperti ini. Inilah membangun iman. Iman dulu, menyiapkan pola pikir yang benar, menyiapkan lahan yang benar, yang siap untuk ditanam semua bibit kebaikan. Anak sudah mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Nah, ini kan PR-nya kita. Kenapa ini? Inilah pembelajaran iman. Pembelajaran iman bukan menghafal rukun iman. Rukun iman 1, iman kepada Allah sampai rukun iman 6. Bukan itu. Iman itu ma waqara fil qalbi. Iman itu yang menghunjam di hati, yang anak langsung merasakan, meyakini Allah itu begitu baik, Allah itu hebat, sudah memberikan pada kita manusia untuk minum air tidak pernah habis, menghirup udara nggak pernah habis, makan nasi nggak pernah habis. Gak pernah habis, gak pernah kekurangan beras untuk dimasak. Nah, ini membuat anak takjub sama Allah, membuat anak itu mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Ini tugas kita, inilah mengimankan anak. Kalau udah seperti ini, mudah nanti anak disuruh sholat. Ibadah itu bagian daripada adabnya seorang hamba kepada Allah. Nah, ternyata dimulai dari iman muncullah adab seorang hamba kepada Allah. Ibadah, taat kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya. Adab kepada orang tua. Ayahnya menunjukkan kebaikan-kebaikan ibunya, jasa ibunya. Nah, lihat ibumu. Dulu kamu di kandungannya, di perut ibumu 9 bulan. 9 bulan. Ketika melahirkan mempertaruhkan nyawanya untuk kamu. Setelah kamu lahir, ibumu menyayangimu, mengasuhmu.
menyusuimu, menyuapimu, ganti popokmu, memandikan terus sampai kamu besar seperti ini. Sampai sekarang pun ibu tiap hari masak untuk kamu, mencucikan bajumu, menyetrikakan bajumu, terus menyiapkan keperluanmu. Malu nak kalau nggak patuh sama ibu. Anak yang durhaka, anak yang nggak tahu diri, anak nggak punya adab sama ibunya. Kalau dia nggak patuh sama ibu, nah kan ada narasi dulu yang harus dibangun, ada pola pikir dulu yang harus dibangun, ada iman dulu yang harus dibangun. Baru anak itu mudah patuh sama ibunya. Kita kan selalu maunya instan. Nah, patuh sama ibu. Nah, sholat. Nah, tanpa membangun narasi. Selamanya tiap hari akan berantem terus, marah terus, nggak pernah berakhir. Sampai kapan nggak tahu. Wallahu alam gitu ya. Stres, nyuruh anak tiap hari untuk sholat aja stres. Ya. Bangunin anak marah-marah, nyuruh sholat marah-marah, nyuruh mandi marah-marah, nyuruh sekolah marah-marah lagi. Terus marah, entah sehari berapa kali kita marah. Terutama uminya ini. Marah terus dia. Dari mulai bangun tidur sampai nyuruh tidur lagi. Marahnya entah berapa kali. 27 kali. Stres kita. Karena kita nggak mulai dari dasar. Kita maunya langsung simsalabim. Anak itu patuh. Anak itu langsung sadar sholat. Sadar patuh sama ibunya, patuh sama ayahnya. Tidak bisa. Belum ada iman. Akarnya tadi keropos, cemana suruh berbuah. Akarnya tadi busuk, cemana suruh batangnya tegak. Cemana suruh tumbuh ranting-ranting, hidup segan mati tak mau. Itu tumbuhan yang akarnya busuk, akarnya rapuh. Imannya belum ada. Belum ada kekaguman seorang anak kepada Allah. Nggak pernah dikenalkan Allah. Itu ada. Dan hadir setiap saat kita membutuhkan Allah. Allahus Samad. Allah yang maha, yang tempat kita bergantung. Semua manusia itu bergantung sama Allah. Membutuhkan Allah. Membutuhkan udaranya Allah setiap saat. Membutuhkan airnya Allah. Membutuhkan buminya Allah yang kita pijak. Membutuhkan semua nikmatnya Allah. Gak ada nikmat Allah kita gak bisa hidup. Lah itu yang perlu ditunjukkan pada anak. Anak itu perlu ditunjukkan di mana sih kebaikan-kebaikan Allah. Selama ini kita gak pernah. Dikiranya mengajarkan iman itu ya dengan dalil. Enggak. Untuk anak-anak kecil seperti itu gak butuh dalil. Gak butuh dalil. Kecuali anak-anak yang memang kita sedang mengajarkan iman pada anak. Menjelang balik butuh dalil ini. Ada hadisnya. Ada ayatnya. Nah itu butuh dalil. Tapi anak kecil gak butuh. Dia hanya butuh menyampaikannya dengan kelembutan. Menyampaikannya sambil mangku, sambil meluk, sambil ngelus. Itu butuh. Kelembutan ketika menyampaikan. Ketika dia melihat ayahnya itu seorang yang lembut, perhatian, ya. Dia menyangka ayahku begitu sayang kepadaku, perhatian sama aku. Maka setiap ucapannya, ya, nasihatnya didengar, nasihatnya didengar, tegurannya didengar. Apa yang dari ayah itu benar,
Apa yang dari ibu itu benar. Kenapa? Dia sudah punya persepsi ayah dan ibu itu sayang sama aku. Jangan sampai persepsi ini rusak. Ayah dan ibu itu jahat sama aku. Ayah ibu dan itu galak sama aku, gak sayang sama aku. Kalau sudah seperti ini, itu susah kita untuk mengarahkan. Ya, persepsi yang dari awal fitrahnya anak itu, ibuku sayang sama aku, itu fitrahnya anak. Kok sampai berubah jadi ibu, ayah galak, gak sayang sama aku. Kenapa? Karena suka bentak-bentak, suka marah-marah, suka menghukum, suka mengancam. Nah, ini yang merusak persepsi anak, merusak fitrahnya anak yang awalnya kagum, sayang sama orang tuanya, sama ayah dan ibunya, berubah ayah dan ibu jahat. Kalau udah seperti ini susah, kita mau menawarkan apa, nyuruh apa, susah. Makanya jaga fitrahnya anak. Fitrahnya anak itu sayang sama orang tua. Lihat ada hadis Rasulullah SAW itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian tidak akan sampai kepada iman yang sempurna hingga aku, kata Rasulullah, Rasulullah lebih kalian cintai daripada kedua orang tuanya. Berarti ini untuk anak. Anak ini dia sayang, mencintai ayah dan ibunya. Tapi kalau belum cintanya kepada Rasulullah lebih besar, masih belum sempurna. Maknanya apa? Hanya kekuatan iman yang sempurna yang bisa mengalahkan cintanya seorang anak kepada orang tua. Berarti anak ini sangat mencintai orang tuanya. Kok sayangnya anak kepada orang tua itu sampai luntur, sampai hilang, sampai dia mempunyai persepsi ayah dan ibu gak sayang sama aku. Kok sampai hilang? Kenapa? Kekasaran. Orang tua yang kasar sama anak, galak, suka bentak, ngancam, hukum. Akhirnya hilanglah rasa cinta dari anak kepada orang tua. Seorang suami yang dulu sejoli, hasil cinta kasih dulu, sebelum menikah dulu sudah jadi sepasang kasih kesana kemari. Tapi setelah menikah ternyata temperamen tinggi, suka marah-marah, suka bentak-bentak. Kira-kira istrinya luntur nggak cintanya sama suami? Luntur. Tiap hari dibentain, dimarahin, nggak dipercaya, dicurigai terus. Ini belanja sekian mau cepet habis kali. Cepet kali habis. Kau berarti nggak jujur. Ya. Ada yang kamu tilep, ada yang kamu korupsi. Selalu begitu, dicurigai, ya. Dimarahin, apalagi terus dibentak, dihukum, dipukul. Lama-lama cintanya seorang istri tadi hancur, nggak percaya lagi, hilang. Lah, cinta seorang anak kepada ayah dan ibunya akan hancur juga ketika kekasaran demi kekasaran, hari demi hari itu dirasakan sama anak. Sejak kapan? Sejak anak itu dianggap lasak. Anak ini lasaknya minta ampun, nakalnya minta ampun. Dia memang fasenya fase melompat-lompat. Mulai dia melompat-lompat, manjat-manjat, ya, mulai menjatuhkan barang, lempar-lempar. Sejak itu mulai ada teriakan. Ibunya mulai punya sifat berteriak. Ya, suka ngelarang. Awas ya, jangan main itu, jangan naik, jangan manjat, jangan lempar-lempar, jangan lari-lari, jangan lompat-lompat. Mulailah dia mulai ngancam. Sejak anak dianggap
Lasa. Sejak anak mulai aktif, padahal itu cara Allah untuk mengaktifkan organ tubuhnya agar dia kuat ototnya. Anak laki-laki memang seperti itu. Ada nggak anak laki-laki yang nggak lari-lari, nggak manjat, nggak melompat? Nggak normal itu. Lah, orang tua yang nggak ngerti perkembangan anak seperti ini dianggap ini anak nakal, mulai nakal ini. Bukan mulai nakal, tapi memang perkembangannya seperti itu. Sejak itulah mulai ada kata galak. Persepsi anak, ibuku kok galak kali ya. Aku cuma manjat gini diteriakin, dimarahin. Ini. Itu yang mulai merusak persepsi anak. Dari awalnya selalu ibu, ibu, ibu. Kalau nangis, maksudnya yang dicari ibu. Ayah. Berantem sama temennya, yang dicari ayah, ibu. Tapi ketika sudah mulai ini, kekerasan demi kekerasan terus sampai dia remaja, hilanglah cinta seorang anak kepada ayah dan ibunya. Kekerasan demi kekerasan dirasakan dari sejak kecil, sejak dini. Nah, saat itulah mulai susah untuk mau percaya sama ayah sama ibu. Nggak percaya lagi, semua omongannya nggak dipercaya. Nggak sayang sama aku, orang jahat. Itu anak. Pernah nggak kalau ada seorang ayah pernah mendengar dari anaknya, ayah nggak sayang sama aku, ayah itu jahat. Kalau seperti itu tanda-tanda kita yang harus koreksi diri. Jangan tambah marah. Apa kamu bilang ayah jahat? Kalau ayah jahat nggak kasih duit kamu. Ayah itu kerja banting tulang, peras keringat untuk kamu. Kamu bilang jahat? Tambah marah, bukan tambah marah kemudian tambah sayang, enggak. Hilang, tambah kepercayaan semakin hilang. Tuh kan, gitu aja marah. Tuh, semakin menguatkan persepsinya. Aku cuma bilang ayah jahat itu, marahnya 1 jam 2 jam gitu. Semakin lah itu yang membuat anak kita hilang kepercayaan, enggak mau mendengar lagi omongan kita. Nggak mau mendengar lagi nasihat kita karena kekasaran. Jadi anak semakin akan percaya sama kita ketika anak itu merasa ayah ibu itu sayang sama aku. Aku marah kayak gini nggak dimarahi. Ibu ayah selalu tahu apa yang ku mau. Ketika anak kadang-kadang emosi meledak-ledak, marahnya meledak-ledak, ayah hanya bilang, kamu marah ya nak, kamu kesal ya. Ya coba kalau seperti itu reaksi ayahnya, kira-kira anak makin dekat nggak? Makin dekat. Dia marah sama abangnya, sama adiknya, sama uminya, marah. Bukan dimarahin, tapi malah kamu kesel ya nak, kamu marah ya, kamu sakit hati ya, kamu kecewa ya. Coba meraba seperti itu jauh lebih membuat anak mendekat sama kita daripada kita malah meladeni kemarahan. Jadi ubah persepsi kita dengan anak dulu. Kembalikan kepercayaan anak. Bahasanya kita adalah ayah ibunya, mencintainya, menyayanginya. Baru nanti silahkan ajak bicara. Mengenal Allah. Mengenal kebesaran Allah. Nikmat-nikmat Allah. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Malu kita kalau nggak patuh sama Allah. Ayah kalau sekarang lagi adem banget sekarang, nggak temperamen kayak kemarin. Nah itu, ketika seperti itu merubah persepsi. Oleh karena ini perlu kita selalu koreksi diri.
selalu belajar jadi orang tua. Belajar jadi orang tua agar tidak sampai anak itu hilang kepercayaan sampai menuduh ayah ibunya tidak sayang. Nah, kembali itu. Jadi intinya ketika dimulai dari awal mencintai atau mengenalkan Allah pada anak dari usia dini dan dengan cara yang hikmah, kita tetap harus lemah lembut sama anak, ya, menunjukkan perhatian, kasih sayang dan seterusnya dari kecil, maka itu adalah akan membuat anak akan tumbuh subur, semua kebaikan akan muncul. Kita akan takjub, akan kagum, semakin hari semakin banyak kebaikan-kebaikan yang muncul pada diri anak kita. Ya. Sebagaimana kalau kita nanam pohon, semakin hari semakin tumbuh cabangnya, buahnya. Ternyata kita sendiri kagum. Yuk jibuzurro'a gitu ya. Membuat penanamnya jadi kagum. Gitu. Tapi kalau kita nggak peduli dengan ini, dengan mengenalkan Allah, wallahi kita hanya capek tiap hari, stres. Nyuruh anak sholat nggak pernah didengar, capek kita. Gitu. Tapi mulai dari awal, pondasinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu terus. Kalau rumah dan sekolah itu sinkron, masya Allah. Di rumah seperti itu, di sekolah juga seperti ini. Sama, masya Allah. Anak akan tumbuh menjadi generasi yang luar biasa. Karena dia tumbuh di atas iman yang benar. Tumbuhnya di atas ma'rifatullah. Maka semua kebaikan akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.